Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ustazah tunggu absennya. Nama, kemudian hadir. Sambil menunggu temannya yang lain, kita murajaah pelajaran kita sebelumnya tentang sifat. Buka catatannya, nak. Tentang sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Ada 8. Yang pertama shafir, yang kedua qalqalah, yang ketiga lin, keempat inhiraf, kelima takrir, sifat yang keenam tafasyi, yang ketujuh istitalah, dan yang kedelapan gunnah. Coba anak-anak ustazah sekalian baca pengertian gunnahnya. Lihat catatannya. Gunnah yaitu suara yang keluar dari rongga hidung yang sifatnya mengikuti huruf nun dan mim. Yang dimaksud dalam bahasan ini adalah gunnah mutawalah atau gunnah yang dipanjangkan pada tingkatan, bukan pokok gunnah yang ada pada huruf nun dan mim. Dan gunnah memiliki 4 tingkatan. Gunnah memiliki 4 tingkatan. Di sini kita lihat A, B, C, dan D. Tingkatan yang pertama akmal ma takun, atau yang paling sempurna. Akmal jauh lebih sempurna, paling artinya paling sempurna. Tingkatan ini ada pada huruf nun dan mim ketika bertasydid. Begitu juga yang diidghamkan. Tingkatan yang pertama adalah akmal ma takun, atau tingkatan yang paling sempurna. Kapan terjadinya Ustazah? Terjadinya ketika nun dan mim bertasydid. Contoh Muhammadun, amanna. Itu tingkatan yang paling sempurna, paling lama ditahan, yang paling sempurna, dipanjang, ditahan yang paling sempurna, ditahannya agak lebih lama. Kam min fiatin. Yang ini mimalin. Begitu juga yang diidghamkan. Seperti contoh ini. Khairayyarah, miwaliyuwalawaq. Tingkatan yang paling sempurna pada huruf nun dan mim ketika bertasydid, seperti itu. Kemudian tingkatan yang kedua, tingkatan kamilah, sempurna.
tingkatan ini, baca sama-sama Kak, tingkatan ini kurang sedikit dari tingkatan di atas. Ia ada pada nun dan mim yang ikhfa. Jika yang paling sempurna tadi hurufnya nun dan mim ketika bertasydid, maka di kamilah ini, di sempurna ini, ketika nun dan mim sedang keadaan ikhfa. Seperti contohnya, tidak ditekan lama, seperti itu. Beda sama mim dan nun yang bertasydid gunahnya. Yang kamilah ini ikhfa, dia gunah sempurna. Maksudnya tidak ditekankan, tidak dipanjangkan, seperti itu, sempurna. Wala man sabara, gunah na'am. Mansuran, atau dengan iklab. Mim ba'du, itu yang tingkatan sempurna. Ada lagi di bawah tingkatan sempurna, namanya naqisah, naqis, kurang sempurna. Tingkatan ini ada pada nun dan mim yang sukun ketika izhar. Nih contohnya, an'amta, tetap kita gunakan pada nun dan mim yang sukun, tetapi tidak dipanjangkan, tidak sempurna, tidak ditekan. An'amta, tidak seperti itu. Dan tidak pula seperti an'amta, tidak seperti itu juga. Jadi kita tetap memberikan gunah tetapi kurang. An'amta. Naam. Gunah itu ketika kita tutup hidung, ketika kita tutup hidung kita dengan jari, maka dia akan terasa gunahnya. An akan berhenti. An'amta, seperti itu. Jadi cara bacanya seperti apa? An'amta, bukan an'amta, salah, khata. Dan bukan pula an'amta, nah ini salah juga, khata. Alaihim, naam, alaihim ghairil, bukan alaihim ghairil, la. Di bawah tingkatan naqisah ada tingkatan anqas matakun. Anqas berarti paling kurang. Tadi akmal, paling sempurna. Ini anqas, yang paling kurang. Tingkatan ini pada nun dan mim yang berharokat. Jadi sifat gunnah yang ada pada huruf nun dan mim ini, ketika dia berharokat, paling sedikit sifat gunnahnya ketika nun dan mim berharokat. Contoh, nahnu namariku, kurang sekali, naam. Nahnu namariku. Yang tadi yang nakis masih terasa gunahnya. An'amta, ketika sukun masih terasa gunahnya an'amta. Ketika dia berharokat di anqas ini, nahnu, tidak ada paling kurang sifat gunahnya. Nahnu namariku. Insyaallah paham anak-anak ustazah? Ustazah ulangi sekali lagi. Ada 4 tingkatan gunnah yang terdapat pada huruf nun dan mim. Yang pertama, yang paling sempurna ini tingkatannya ketika huruf nun dan mimnya bertasydid. Begitu juga ketika idgham. Muhammadun bertasydid.
amanna, amanna. Naam, ditekan, ditahan seperti itu paling sempurna. Tingkatan yang kedua kamilah, sempurna. Tingkatan ini kurang sedikit dari tingkatan di atas. Terdapat pada nun dan mim ketika keadaannya ikhfa. Wala mau sabarah mansuran hum barizun. Dan juga iklab mim ba'du, mim ba'du. Naam, gunnahnya sempurna. Tingkatan yang ketiga naqis, naqisah, kurang sempurna, tidak ditahan, tidak dipanjangkan seperti kamilah dan akmal matakun, tetapi tidak juga diputus, tidak juga hilang gunnahnya. Pada saat apa ustazah? Pada saat huruf nun dan mimnya berharokat sukun atau ketika izhar. Di sini kita bacanya an'amta, bukan an'amta. Nah, bukan diputus-putuskan seperti itu dan bukan pula ditekan, dipanjangkan dengan berlebihan. An'amta, khata, salah. Di sini dibaca tetap diberikan sifat gunnah pada huruf nun dan mimnya. An'amta. Jika dia sempurna seperti apa? Khata. Karena pada saat huruf nun dan mim berkeadaan sukun, dibacanya kurang, naqis. Dan yang terakhir, tingkatan yang terakhir, anqas matakun, yang paling kurang. Pada saat nun dan mim berharokat, fathah, kasroh, dan dhammah. Contoh, nahnu, nahnu, bukan nahla. Nahnu, namariqu. Insyaallah paham anak-anak ustazah? Insyaallah paham. Kita lanjut ke latihan pengucapan huruf. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah pelajari tentang sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh huruf hijaiyah. Sifat, makhraj. Nah, sekarang kita belajar latihan pengucapan huruf. Kita lihat huruf yang pertama, huruf hamzah. Makhraj huruf hamzah ini keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ayo buka lagi catatannya, Kak. Bagian bawah. Kemudian sifat-sifat yang dimiliki huruf hamzah ini adalah sifat jahar, kemudian syiddah, kemudian isti'la atau istifal. Istifal, kemudian infitah. Jadi membacanya a, i, u, a. Karena dia di sini rokhawah, jadi bukan di sini dia syiddah, bukan rokhawah, jadi terputus suaranya a ketika dia sukun. A, i, u, a. Ayo ikutin Suzah. 1, 2, 3. A, i, u, a. Yang kedua huruf ba. Ba, makhrajnya dari
asyafatain atau kedua bibir. Naam, benar. Kemudian sifat huruf ba ada apa saja? Jahar, kemudian syiddah, istifal dan infitah. Kemudian qalqalah, naam. Ayo buka lagi catatannya, Kak. Saya tungguin. Makhrajnya dari dua bibir. Ba. Kemudian ada sifat syiddah dan sifat jahar, qalqalah, istifal dan infitah. Bacanya ba, bi, bu, ab. Karena dia ada sifat qalqalah yang artinya memantul. Ba, bi, bu, ab. Kemudian huruf ta, makhraj huruf ta dari lidah, yaitu ujung lidah menempel pada pangkal dua gigi seri atas. Ta. Sifatnya hamas, syiddah, istifal, infitah. Kemudian ada lagi, Kak. Kita baca hurufnya. Ta, ti, tu, at. Dia hamas, jadi seperti ada udara yang mengalir ketika kita membaca tak sukun hurufnya. Ta, ti, huruf taknya, afan, bukan tak sukun, huruf taknya. Ta, ti, tu, tapi bukan tu seperti itu. Ta, ti, tu, at. Hanya terasa udara ketika kita mendekatkan tangan kita ke bibir kita. Coba antuna letakkan kira-kira 5 cm, 2 cm jari tangan antuna ke bibir antuna. At. Jika mengalir udara, berarti insyaallah bacaan antuna benar. Ta, ti, tu, at. Huruf apa lagi yang mau Ustazah contohkan? Huruf dal, nam, qalqalah, makhraj huruf dal dari lidah sama seperti huruf ta. Lidah, ujung lidah menempel pada pangkal dua gigi seri atas. Ayo kita baca sama-sama. Da, di, du, ad. Da, di, du, ad. Di sini kita lihat catatannya. 5 huruf yang apabila bertanda sukun harus dibaca dengan qalqalah, seperti huruf ba, huruf jim, dal, to, dan qaf.
Ustazah minta antunna berlatih ini di rumah, berlatih sendiri dari mulai huruf hamzah sampai dengan huruf ya. Ustazah harap antunna tetap berlatih walaupun tidak dikirimkan ke ustazah. Antunna berlatih sendiri, minta koreksi dari umi atau kakak antunna boleh. Ada yang ingin ditanyakan boleh chat ustazah. Kita lanjut. Latihan pada huruf-huruf yang mirip pengucapannya namun berbeda makhrajnya. Hamzah dengan ain. A. Mirip tetapi berbeda. A. Makhraj huruf hamzah di tenggorokan bagian bawah, sedangkan huruf ain makhrajnya di tenggorokan bagian tengah. Itu sudah berbeda. Ayo sudah contohkan, antunna ikuti. A, I, U, A. A, I, U, A. Dengan A berbeda naam. Qaf dengan kaf. Qa, qi, ku, aq. Ka, ki, ku, ak. Berbeda naam. Ha dengan ha. Ha, hi, hu, ah. Dengan ha, hi, hu, ah. Beda kan kak? Kemudian gha dengan kha. Gha dengan kha. Gha, ghi, gu, agh. Dengan kha, khi, khu, akh. Karena dia huruf rokhwah, jadi dia mengalir suaranya akh. Kemudian huruf ta dan sa. Ta, ti, tu, at. Berbeda dengan sa, si, su, as. Berbeda naam. Begitu juga sa dengan sa. Sa dengan sa. Sa, si, su, as. Sya, shi, shu, ash.
Kenapa Ustazah bacanya ash? Mengalir karena dia huruf shin mempunyai sifat rokhlah. Mengalirnya suara pada tempat keluarnya, pada makhrajnya. Kemudian da dengan do. Ayo kita baca sama-sama. Da, di, du, ad. Dengan do, di, du, ad. Berbeda. Walaupun mirip tetapi berbeda. Hanya ini yang Ustazah sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok. Ustazah tunggu catatan antunna. Bagi yang sudah mengumpulkan catatannya, Ustazah berterima kasih. Bagi yang belum, kumpulkan ke Ustazah segera. Ustazah tunggu hari ini. Jazakunallahu khair. Wassallallahu wassalam alaih. Baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.